Latar belakang Perang Salib. Perang Salib merupakan peristiwa berdarah yang merebutkan satu kota suci agama Tauhid yang berisi Islam, Kristen, dan Yahudi, yakni Baitul Maqdis, Yerusalem. Perang Salib juga merupakan perang terbesar sepanjang sejarah yang berlangsung kurang lebih 2 abad lamanya, yakni sejak tahun 1095 sampai 1291. Gelombang perang salib yang dicetuskan oleh pihak Kristen Eropa Barat terhadap umat Muslim Timur karena keinginan kaum Kristen Eropa untuk menjadikan tempat suci Kristen, yakni Gereja Maklan Suci Kristus, masuk ke dalam wilayah perlindungan mereka. Istilah perang salib atau perang suci juga digunakan untuk ekspedisi-ekspedisi tentara Kristen yang terjadi selama abad pertengahan di wilayah Arab terhadap non-Kristiani secara berulang-ulang, mulai abad ke-11 sampai abad ke-13, 1097 hingga 1292 Masehi, dengan misi untuk membebaskan Baitul Maqdis, Yerusalem, dari kekuasaan Islam dan mendirikan kerajaan Kristen Eropa di wilayah timur. Proses berlangsungnya Perang Salib. Perang Salib atau Holy War dalam sebagian literatur mengungkapkan masa terjadinya antara tahun 1096 sampai 1291. Perang Salib berlangsung hampir mencapai 2 abad lamanya. Dari waktu yang demikian panjang itu, bisa dibayangkan betapa banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Bila diukur dari waktu berlangsungnya Perang Salib, secara global dibagi atas 3 periode. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, ada periode penaklukan umat Kristiani yang berlangsung dari tahun 1096 hingga 1144 Masehi. Yang kedua, ada periode reaksi umat Islam yang berlangsung dari tahun 1144 hingga 1192 Masehi. Dan yang terakhir, ada periode kehancuran pasukan salib yang berlangsung dari tahun 1192 hingga 1291 Masehi. 3 periode ini akan saya lanjutkan di slide berikutnya. Periode pertama, tahun 1096 hingga 1144 Masehi. Seruan Perang Salib yang menggoncang dunia ini merupakan hasil kerja keras Paus Urbanus II dalam kampanyenya di kalangan keuskupan agung. Di samping itu didukung oleh kampanye yang sama di kalangan masyarakat luas yang dilakukan oleh penginjil bernama Petrus Amin. Petrus Amin sangat gencar dan aktif melakukan kampanye dan boleh dikatakan kampanyenya sukses mengunggah emosi keagamaan masyarakat Eropa. Hasil kerja keras dari 2 juru kampanye jurkam Perang Salib, yaitu Paus Urbanus II dan Petrus Amin, maka dimulai pada 1096, tepatnya musim semi. Berkumpullah sebanyak 150 tentara Eropa yang sebagian besar berasal dari Prancis dan Normandia. Pasukan Perang Salib ini berkumpul di Konstantinopel dalam perjalanan mereka menuju Palestina melalui Asia Kecil. Banyak pasukan bergabung sehingga jumlah pasukan mencapai 300 orang. Periode kedua, tahun 1144 hingga 1192 Masehi. Periode ini merupakan periode kebangkitan umat Islam setelah menderita kekalahan melawan kekuatan tentara salib yang dapat menguasai wilayah Syria dan Palestina pada tahun 1144 Masehi.
Di bawah pimpinan Imad al-Din Zanki, tentara Islam berjuang dengan sungguh-sungguh merebutkan kembali beberapa kota yang jatuh ke tangan tentara salib, antara lain Aleppo, Hamimah, dan kota-kota lainnya hingga Edessa. Pada tahun 1146, Imad al-Din Zanki wafat, maka perjuangannya dilanjutkan oleh putranya bernama Nur al-Din Zanki. Di bawah pimpinannya, beberapa kota di sekitar Antokia dapat dikuasai pada tahun 1149 Masehi. 2 tahun kemudian, pasukan Islam merebut kembali kota di sekitar Edessa dan bahkan tentara Islam sempat menangkap Samir Edessa. Selanjutnya, pada tahun 1164, Nur al-Din Zanki berhasil menaklukkan kota Antokia dan menyandera Emir Bahemon III dan sekutunya Remon III. Keduanya dibebaskan setelah membayar tebusan dalam jumlah besar. Periode ketiga tahun 1193 hingga 1291 Masehi. Skala prioritas pasukan salib pada periode ini adalah menguasai Mesir. Berdasarkan pertimbangan ekonomi, bahwa jika Mesir dapat dikuasai, mereka dapat memperoleh keuntungan besar dalam peperangan, sebab dari Mesir akan terbuka kesempatan untuk memasuki Laut Merah dan mengembangkan perdagangan ke Hindia dan Kepulauan Hindia sebagai Timur, sekarang Indonesia. Beberapa tahun setelah pasukan salib berhasil menduduki Konstantinopel pada tahun 1218 Masehi, mereka menyerang Mesir tetapi tidak berhasil dan hanya dapat menguasai kota Dimyat sebagai pintu gerbang strategi untuk memasuki Mesir. Dampak dan pengaruh Perang Salib. Sejak terjadinya Perang Salib yang pertama sampai lenyapnya kaum salib dan kekuasaannya di timur, merupakan suatu peristiwa yang maha penting dicatat oleh sejarah. Kisah peristiwa tersebut akan ditransfer terus oleh generasi demi generasi. Perang salib tidak hanya meninggalkan hasil-hasil yang positif, terutama terhadap bangsa Eropa. Sekalipun bangsa Eropa gagal melaksanakan cita-cita utamanya, yaitu pembebasan Palestina dari kekuasaan umat Islam. Selama kurang lebih 3 abad berlangsungnya Perang Salib, dampak-dampak positif yang diperoleh bangsa Eropa antara lain ialah dampak positif Perang Salib. Yang pertama, bertambahnya wilayah kerajaan Bizantium, sehingga sanggup mengerem dan menghalang-halangi penyerangan Bani Saljuk ke Eropa. Seandainya kerajaan Zaitun goyah, maka besar peluang Bani Saljuk menaklukkan sebagian Eropa. 2. Pasukan salib dapat berkenalan dengan kebudayaan Islam yang sangat maju, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, sehingga orang barat berdatangan ke timur untuk belajar dan menggali ilmu untuk kemudian mereka sebarluaskan di Eropa. 3. Manusia mulai kritis terhadap berita-berita pembuka negeri baru yang dibawa oleh kaum salib ke Eropa. Sebagai bukti keinsafan mereka itu ialah perjalanan Marco Polo dalam mencari benua Amerika di abad ke-13 sebagai langkah awal bagi perjalanan Columbus Amerika pada tahun 1492. 4. Kontak perdagangan antara timur dan barat semakin pesat. Mesir dan Syria sangat besar artinya bagi lintas perdagangan barat. Kekayaan kerajaan dan rakyat kian melimpah ruah. Keadaan seperti ini kian tahun bertambah pesat sehingga
membuka jalan perdagangan sampai ke Tanjung Harapan, dan lama-kelamaan perdagangan dan kemajuan timur berpindah ke barat. Sebab terjadinya perang salib. Ada 3 faktor yang menyebabkan perang salib. Mari kita ke slide berikutnya. Yang pertama, faktor agama. Hilangnya kemerdekaan umat Kristiani untuk beribadah ke Yerusalem. Kondisi ini merupakan kebijakan yang dijalankan pemerintah Bani Saljuk yang menguasai Yerusalem pada tahun 1076 Masehi. Padahal boleh dikatakan bahwa umat Kristiani sangat fanatik dan beranggapan bahwa berziarah ke makam Nabi Isa di Yerusalem merupakan amalan yang paling baik dan besar pahalanya. Bani Saljuk yang telah menjalankan kebijakan-kebijakan yang mempersulit dan bahkan menganiaya umat Kristiani yang akan berziarah ke Yerusalem. Yang kedua, faktor politik. Posisi-posisi kunci di sekitar Asia Kecil telah dikuasai Bani Saljuk dan bahkan dijadikan sebagai basis kekuatan dan pertahanan. Kondisi ini memposisikan kota Konstantinopel terancam akan jatuh ke tangan umat Islam Bani Saljuk. Untuk menghindari jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan umat Islam, Kaisar Alexius, penguasa Bizantium Konstantinopel, tidak memiliki pilihan lain kecuali meminta dukungan dan bantuan politik kesukupan agung di Roma. Yang ketiga, faktor ekonomi. Adanya keinginan bangsa Barat menguasai tata niaga di kawasan Laut Tengah sekaligus menjadikan kawasan tersebut sebagai sentral perdagangan Barat di timur. Kawasan ini memang sangat strategis sebagai pintu pengembangan perdagangan ke arah timur melalui Laut Merah. Dapat disimpulkan bahwa selain faktor agama yang menjadi pemicu terjadinya perang salib, faktor yang tidak kalah pentingnya adalah ambisi politik dan ekonomi dari pembesar-pembesar Kristiani dan tentara-tentara salib. Perang salib berlangsung hampir 2 abad, kalah dan menang, silih berganti antara pasukan salib dengan tentara Islam. Terima kasih sudah menonton video saya dan sudah mendengarkan penjelasan dari saya sampai selesai. Sedikit cuplikan video dari saya.